Halo guys, kembali lagi bersama saya, Ranger Hijau. Kali ini berusaha menemani waktu luang Anda semua dengan membuat sebuah podcast. Nah, pada kali ini podcast ini tentu saja tidak dibuat dengan sendiri karena kalau sendiri nanti kayak dosen lagi ngajar kuliah online. Hari ini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Ranger Kuning. Silakan Ranger Kuning. Loh, ini udah dibuka tuh. Udah itu bukaannya tadi. Kalau dibuka tuh bilang-bilang gitu loh, maksudnya yang jelas gitu, apa kayak 5 4 3 2 1 close the door gitu kayak. Jangan, nanti udah dipakai sama Master Dude. Oh iya, Halo, dia bikin podcast tapi nggak ada di Spotify. Oh iya bener kan? Kan dia podcast YouTube podcast. Jadi video konten. Tapi kalau nanti kita kayak uploadnya di YouTube juga soalnya. Biar nggak mau kalah aja gitu. Ya udah. Oke, Ranger Kuning, apa kabarnya? Kenalin, nama saya Saididu. Saididu Sopo. Nggak. Ya udah. Di sini pakai nama samaran aja ya. Jadi saya di sini sebagai Ranger Kuning. Iya. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya ya gitu-gitu aja, Mas. Paling karena sekarang liburan, jadi saya perbanyak mengaji ya paling ya. Oh iya benar. Ini udah 10 hari terakhir ya, benar. Ya, ada 10 hari terakhir. Perbanyak. Habis itu saya kembali lagi ke jalur yang benar ya, ke jalur maksiat. Aja. Selanjutnya saya juga ditemani kali ini oleh Ranger satunya, Ranger Pink udah tersambung Ranger Pink. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah siap presentasi sepertinya. Kepada Bapak dan Ibu dosen. Saya share screen dulu ya. Oh iya, betul. Apakah halo. Udah, aku mau kenalin diri. Halo Ranger Pink. Halo, aku Ranger Pink. Apa kabar Ranger Pink? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih sekarang Ranger Pink? Kesibukan jadi anak yang bermanfaat aja sih di rumah. Alhamdulillah. Oh, kirain bikin-bikin lagu gitu sekarang. Oh, jangan buka gitu dong. Nanti aja di satunya. Oke. Nanti kalau udah debut nanti mungkin bisa dibantu di sini juga up gitu ya. Udah, iya. Juga gitu. Tapi Ranger Ijo apa kabar? Nggak, kayaknya kasihan nggak ada yang nanyain kabar. Bener. Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Belum ada yang nanya ya, tapi kesibukan kamu. Kebetulan udah nggak terlalu sibuk sekarang, udah kelar ujiannya juga. Paling ya ini aja gabut-gabut terus ngajak teman-teman untuk bikin podcast ini makanya. Bagus. Oke. Oh iya. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Oh iya benar juga bro. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita pilih Power Ranger ini temanya? Ini sebenarnya karena saya dari dulu tuh sudah sempat kepikiran gitu. Karena Power Ranger ini sebuah show yang sangat menarik sekali karena dia itu sebuah TV show atau acara TV yang dia tuh menjunjung tinggi diversity atau keberagaman gitu. Tapi kalian pernah notice gak sih kalau Power Rangers tuh pasti ada di salah satu anggotanya yang umumnya berlima itu pasti ada yang dari ras Asia, lalu ada yang mungkin kadang-kadang ada yang kulit hitam juga. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh bisa berteman sama siapa saja gitu. Sudah siap X kayaknya. Tentu. Wow. Supaya konten yang disiapkan ini saya yakin. supaya konten ini juga bisa didengar oleh siapa saja, kita pakainya temanya Power Rangers gitu dong. Bagus. Tapi teman-teman pernah kepikiran gak sih kenapa kok Power Ranger itu seringnya kayak Ranger merah itu pasti jadi yang pemimpin, terus Ranger Pink itu pasti yang cewek gitu. Pernah kepikiran gak sih kayak kenapa gitu? Ada apa yang kalau dari aku sih, aku mikirnya apa ya? Mungkin kalau aku lihatnya dari aku sendiri ya, Pink gitu kan, Ranger Pink. Iya. Kayaknya itu sudah apa ya? Sebagai simbol feminis apa ya? Feminisme gitu. Okay. Jadi kayak mindset orang-orang itu mikir bahwa Pink ini cewek gitu kan. Itu sudah dari dulu sih. Tapi mungkin sekarang udah beda kali ya, zaman udah maju dan lain-lain. Udah banyak kegiatan kesetaraan gender gitu-gitu. Keren. Oke, mungkin kalau Ranger Kuning gimana? Kan Kuning juga kadang-kadang ada yang cewek, kadang-kadang ada yang cowok, tapi kayak lebih sering cewek gitu. Kalau misalkan satu timnya itu 5 orang yang ceweknya 2 pasti itu pink sama kuning gitu. Tapi kenapa kuning? Kenapa nggak hijau atau biru gitu? Kenapa gitu? Gimana Ranger Kuning? Kenapa ya?
Jadi kalau mungkin ini kalau menurut saya, jadi setiap warna itu merepresentasikan kepribadiannya masing-masing gitu. Benar-benar. Dan itu yang coba dibawa sama Power Ranger. Ini saya coba baca-baca nih bahwa warna kuning tuh, ini kan saya kan Ranger kuning ya, sebagai Ranger kuning nih. Iya. Jadi di sini tuh dijelaskan tuh bahwa warna kuning itu adalah simbol dari padi yang panen, padi yang menguning itu memberi kesejahteraan. Oh, ini Golkar. Oke. Aduh, untung nggak ada partai warna pink ya, bro. Kalau hijau kayaknya stigmanya lumayan baik. Gimana tuh, bro? Kalau hijau gimana, bro? Kalau hijau kan hijau cuman di ini aja sih. Sebenarnya kalau hijau itu identik dengan warna-warna yang segar, yang alami, natural. Cuman mungkin di beberapa tempat seperti di Jawa Timur, misalnya hijau ini identik dengan keberanian nih kalau di Jawa. Tapi kalau di warna tak ngerti itu hijau itu NU itu selain di Jawa Timur ya. Maksudnya kalau mendengar hijau itu bukan keberanian gitu. Kalau hijau ya NU gitu. Kan biasanya kalau di Jawa Timur tuh hijau itu kan bonek ya. Bonek dari ya boleh. Maksudnya bisa keberanian dan kenekatan gitu. Tapi nggak tahu kalau mungkin intensi sutradara Power Ranger untuk warna hijau mungkin beda mungkin. Nggak seperti itu. Iya, benar. Itu Power Ranger-nya itu paling NU. Balik mana? Tapi ini sebenarnya Power Ranger ini udah ahead of time ya. Kayak film-film zaman sekarang, mungkin kalau teman-teman suka nonton film juga kan banyak tuh yang berusaha menambahkan unsur-unsur diversifikasi atau diversity atau keberagaman gitu. Sedangkan Power Rangers ini dari dulu udah ngasih itu gitu. Udah mungkin lah ya. Iya, kayak film-film zaman sekarang tuh kan banyak tuh yang sebenarnya kayak terkesan maksa gitu, kayak ini kayak sebenarnya udah bagus tapi kok kurang unsur perempuan ya, kita ganti aja karakter utamanya jadi perempuan gitu. Atau mungkin yang lama film-film yang sudah settle kemudian di remake lalu jadi tokoh utamanya diganti perempuan, atau tokoh utamanya diganti dengan image karakter yang berwarna kulit yang berbeda gitu. Kayak industri perfilman sekarang tuh kayak jadinya berusaha untuk memuaskan suatu golongan aja, tapi dia kayak akhirnya menghilangkan kontennya gitu. Mungkin komentar mungkin Ranger kuning mungkin gimana? Setuju sih. Aku deh. Silakan. Kalau dari kacamataku, kalau misalnya industri film nih, kita ngomongnya, namanya industri kan jadi pasti pada akhirnya ngomongin tentang keuntungan gitu kan ya. Iya benar. Dan sepertinya penonton film sekarang ini lagi suka dengan pokoknya pasarnya itu emang pasar suka dengan feminisme yang diangkat atau topik-topik yang emang tidak sama dengan dulu gitulah. Tapi itu aku dari yang perspektif penikmat film. Betul. Mungkin kayak yang Ranger kuning bisa lebih tahu. Ya itu, jadi misalnya kita ngelihat dari sekarang trennya gimana gitu. Sekarang trennya kan woman empowerment gitu contoh. Empowerment, betul. Enggak sih, sekarang tuh tren yang kentara banget sekarang tuh trennya itu tren indie gitu. Jadi kata-kata indie yang kita nggak tahu artinya apa gitu. Berkontemplasi. Senja dan kopi. Senja dan kopi. Nice. Ramai sepi bersama gitu. Tapi gini deh, kan masalahnya tuh kayak mungkin untuk film-film baru nggak masalah gitu. Kita nggak punya suatu pandangan tersendiri terhadap film itu. Tapi kalau film-film yang sudah lama kemudian dia di remake, lalu kayak mungkin saudaranya kita butuh mengejar pasar masyarakat LGBT, lalu kita masukkan unsur LGBT dalam film remake tersebut. Nah itu kan bisa mengubah pandangan kita, bisa mengubah image kita terhadap suatu film tersebut gitu. Dan tidak jarang itu malah jadi flop gitu. Mungkin beberapa film belakangan ini ada kan yang seperti itu kayak gitu. Mungkin kalau misalkan Power Rangers di remake kayaknya banyak yang protes gitu. Kenapa pemimpinnya harus Ranger merah gitu? Mungkin kenapa nggak Ranger pink gitu ya? Bisa. Kemungkinan besar seperti itu sih kalau aku mikirnya. Iya, mungkin kenapa selalu Ranger yang merah ini selalu cowok? Kenapa selalu Ranger putih ini keluarnya belakangan gitu? Kenapa nggak Ranger putih keluarnya di awal gitu? Iya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, sebenarnya keinginan penonton ini banyak ya. Kayak bener banget. Apapun yang dibikin oleh seorang sutradara, pasti ada aja yang tidak setuju dengan dia gitu. Jadi
mau dia Power Ranger ketuanya diganti si Ranger Pink, pasti ada aja yang komen, kayak gitu, nggak bisa gitu, nggak setuju juga. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya Ranger kuning jadi ketuanya, wah kok kuning sih, kayak jelek banget deh gitu. Nah, itu juga pasti nggak batu-batu biasa. Sehat kan? Udah swab test belum? Udah apa? Swab test. Oh, swab test. Oke. Tapi gini deh, kan kita dari tadi udah banyak bahas soal warna, terus kita juga sempat bahas soal industri film dan LGBT. Tapi kayaknya kalau bahas warna, mending kita selesain sekarang aja. Karena kalau kebanyakan bahas warna nanti didengar mahasiswa DKP nanti marah mungkin. Mereka kan mempelajari warna, atau mungkin mahasiswa seni rupa yang tahu filosofi, mungkin nanti kita diserang nanti, jangan ya. Iya, saya nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf. Disclaimer. Tapi soal dimarahin sama golongan tertentu, kayak kemarin di Twitter sempat rame nih. Ada seseorang yang mengkritisi nih suatu tindakan di ITB, kemudian dia diserang oleh suatu golongan jurusan tertentu yang mengatakan, wah ini nggak bisa nih, ini komentar Anda salah, gini. Mungkin ada yang bisa diceritakan, mungkin Ranger kuning? Atau Ranger pink? Gimana? Ranger kuning aja lah yang ada saya nih. Iya, silakan. Ya udah, jadi sebenarnya kalau dibilang mengkritisi juga nggak tepat sih. Soalnya saya kemarin itu pure konten ya, pure ngelawak ya. Udah. Saya banyak buat apa-apa loh. Ya udah, kan saya niatnya bercanda kan. Kira-kira menurut saya teman-teman saya juga nakamnya bercanda semua gitu. Cuman ada satu satu pihak. Enggak, kalau nyebutnya biar halus ya. Mahasiswi. Satu golongan gitu lah. Sekali. Enggak. Jadi ya udah ya, mungkin kurang sependapat. Dan kayak orang-orang zaman sekarang tuh gampang banget gitu emosi gitu ya. Maksudnya kalau apalagi kita kan baru lihat dari sosial media aja gitu. Maksudnya baru baca. Apalagi kalau misalnya di Twitter ya, kan kemarin yang hebohnya tuh di Twitter gitu. Jadi gimana caranya gimana bisa gitu kamu marah, kamu menyimpulkan sesuatu hanya dengan 144 karakter gitu. Asik, padahal 160 sekarang. 140 ya sekarang ya. 160. Iya enggak sih? 160. Ya udah, lanjut. Ya udah gitu, gimana bisa gitu. Nah, tapi gini loh, kayak sadar gak sih ketika kemarin ribut-ribut itu, terus si pihak tertentu ini muncul dan dia memanggil seluruh kaumnya untuk ikutan menjelaskan. Itu kayak wow, orang-orang tuh ternyata kalau dalam kondisi seperti ini tuh kalau ngejelasin tuh bisa enak ya, bisa panjang gitu, kayak dia bisa jelasin semua, dibikin suatu thread, kayak bahkan seakan-akan itu mungkin bisa jadi satu matkul tertentu gitu, kayak dijelasin semua satu thread gitu. Bayangin kalau misalnya kemarin tuh nggak ribut, tapi kayak nanya doang gitu, misalkan kenapa sih ini kok ini dibikinnya kayak gini, kenapa nggak dibuat yang lain aja gitu. Paling yang nge-reply juga teman-temannya doang dikit, dan nggak akan jadi thread yang panjang gitu, akhirnya ilmunya nggak tersampaikan gitu. Sedangkan kalau kondisi sekarang ini kayak wow, saya tercerahkan, ini ilmu yang banyak sekali gitu kan. Langsung sampai kebu, langsung manggil seangkatan, kayak ngajak tawuran gitu kan, kayak wah ini banyak. Aku nggak ikut-ikutan ya Allah, sumpah ya Allah. Tapi sebenarnya ada satu hal sih yang bisa disimpulin dari kejadian ini, yaitu sebenarnya media sosial tuh benar-benar bisa menimbulkan banyak miskom lah ya. Bener banget. Kayak tulisan itu tidak bisa bernada kan, kalau misalnya beda sama kita ngomong-ngomongan kayak gini, kayak kalau misalnya tulisan ada yang rekaman sama, suaranya yang kita bisa tahu nada suaranya orang yang ngomongnya kayak gimana, mungkin konteksnya juga bisa lebih ketahuan. Betul. Jadi kalau misalnya hanya dengan menggunakan tulisan gitu kan, itu bukan salah, maaf. Kalau misalnya kita pakai tulisan tuh bener-bener kita nggak ngerti cara penyampaian yang diinginkan oleh penulis itu kayak gimana gitu. Iya, betul boy. Gitu, bisa aja boy. kita tuh nulisnya tuh dalam nada yang kita tahu, nada bercanda yang teman-teman kita tahu, tapi kita di orang lain
nadanya berubah kayak, wah ini orang menghina saya. Benar, gitu kan agak membuat pertempuran asik. Oke. Tapi tetap sih kalau menurut saya lain kali kalau emang kita ingin belajar atau berbagi ilmu di media sosial, tetap kita mending sambil emosi biar gampang keluar semua gitu ilmunya gitu. Iya. Iya, biar langsung kayak seakan-akan langsung dikeluarin semua ilmunya kayak, ini loh yang bener tuh kayak gini, bro. Soalnya kadang kalau emosi materi-materi yang kadang dilupain malah inget, bro. Iya sih, kayak langsung ini dibiarin. Tapi selain cari ilmu di media sosial nih kan, kayak kita kan sekarang lagi kondisi wabah nih. Kita cuma di rumah aja, mungkin belajar juga cuma bisa dari rumah. Tapi selain belajar cari ilmu di media sosial dengan mencari keributan tadi, kayak kegiatan apa sih yang bisa dilakuin pas wabah ini? Mungkin bisa diceritain Ranger Kuning dan Ranger Pink kegiatannya ngapain aja waktu wabah ini? Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan gitu? Jadi kalau saya sih mungkin selama liburan ini saya coba untuk produktif ya, misalnya kan kita terbatas, kita nggak bisa ketemu orang lain gitu. Iya. Dan selama saya di rumah aja nih, saya coba untuk produktif gitu. Jadi saya mencobalah. Jadi saya dari dulu tuh pengen banget bikin lagu. Lanjut dulu pengen denger aja. Enggak sih. Jadi saya di rumah belajar bikin video gitu ya, biar saya lulus. Kalau misalnya saya nggak dapat kerja, saya bisa jadi YouTuber gitu lah. Belajar konten ya. Belajar konten. Oke, Ranger Pink bagaimana? Ranger Pink kalau misalnya orang-orang kayak biasanya masak kan ya. Orang-orang tuh seringannya karantina tuh masak gitu, mencoba dalgona coffee gitu kan, atau apa tuh dessert box itu ala-ala. Aku ngapain ya? Mungkin explore minat dan bakat mungkin ya. Oh iya benar, bisa sih. Tapi HMJ paling enggak ya? Enggak. Kopi, maaf. Betul. Oke, nanti aja deh. Enggak. Jadi kalau aku sih di rumah biasanya ya sih nggak jauh-jauh dari alat musik Cile. Oke, keren banget. Ditunggu ya Ranger. Tapi ngomongin soal wabah dan efeknya buat kita para ranger ini, sebenarnya kayak kesel gitu nggak sih? Kayak ketika fenomena belakangan ini adalah banyak orang-orang terutama di Indonesia yang seakan-akan kayak udah nggak peduli lagi gitu sama wabah ini. Gimana nih? Gimana nih? Ada pendapat nggak nih dari Ranger Kuning? Nggak peduli itu budaya kita, boy. Tapi kayaknya lebih ke gampang bosan sih, bukan nggak peduli ya nggak sih? Iya sih. Nah kalau saya cukup menikmati ya ini di rumah aja. Jujur, saya juga setuju dengan Ranger Kuning. Kayak di rumah nih kayak jadinya kayak wow. Aduh, tapi emang ya nggak bisa dipukul rata lah dengan keadaan. Mungkin kalau kita ini menikmati masa kuarantin emang karena keadaan kita yang mendukung gitu. Misalnya, kita alhamdulillah memiliki kecukupan gitu lah ya. Jadi bahas privilege ya sekarang. Jangan. Waduh. Ya, aku cuma pengen bilang kalau misalnya kita. Iya, benar. Pokoknya ya tidak bisa dipukul rata. Kalau aku emang sih jujur sama kayak kalian, aku juga merasakan kenyamanan selama kuarantin ini. Gitu. Tapi jujur juga sebenarnya karena tidak bisa dipukul rata itu kayak makin terasa gitu nggak sih? Padahal wabah ini tuh kayak nggak bisa ditangani sendiri gitu loh. Kayak kalau kita sendiri yang taat tapi yang lain nggak mengikuti dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan, kayak ya buat apa, pada akhirnya tetap saja wabah ini nggak akan kelar sendiri juga gitu. Kayak misalkan kayak mungkin teman-teman pernah beli makan di Sigli Jaya yang di dekat itu kan, kayak dia kan sendiri tuh bapaknya tuh, dia sendiri satu malam menangani pesanan berapa puluh orang mahasiswa itu kan, pasti ntar kalau makin rame makin kondisinya tidak terkontrol ya nanti pasti makin lama antrinya gitu, makin banyak orang yang menunggu kapan sih ini kelarnya, kapan sih giliran aku, kayak gitu nanti jadinya. Gambaranmu keren bro. Itu nggak sendiri boy. Oh gimana? Kayak 3 tahun. Ada itu tapi kayak inappropriate gitu ya.
Tapi Oke, di gimana saya pengen jualan sendiri gitu bang. Terus dia masih sendiri sampai sekarang bang, nggak ada yang beli kasihan bang. Terus tutup. Oke. Segede tutup, enggak kan? Enggak, bukan Sekijaya. Enggak, bukan Sekijaya. Oke. Tapi ada lagi yang lebih hot lagi nih soal yang tutup-tutup nih. Kemarin tuh ada ini suatu kedai makanan cepat saji yang terkenal di Indonesia. Katanya ini cabang pertama, dia tutup nih. Terus kayak tutup terus orang-orang tuh saking apa ya, meromantisasi. Langsung mengingat-ingat kenangan-kenangannya. Orang ini malah datang rame-rame datang ke sana. Kayak wow, bawanya itu untuk PSBB, kita pembatasan sosial berskala besar. Tapi kenapa orang-orang ini malah datang? Bahkan kayak gak habis pikir gitu. Gimana pendapatnya teman-teman? Kalau aku pribadi sih kesannya jadi apa ya? Kayak itu di pusat kota gitu lah ya. Terus di mana orang-orang di sana pasti udah ngerti lah PSBB harusnya kayak gimana, terus selama karantin ini harusnya kayak gimana. Jangan mereka dengan seperti kata Ranger Ijo tadi meromantisasikan itu semua, jadinya terkesan norak gitu. Sorry to say, but orang-orang ini kok bisa norak ya? Iya benar. Ibaratnya tuh kayak kalau misalkan kita yang sedang kuarantin ini berada di apa ya, kondisi lockdown COVID ini adalah kita ketika kita di rental PS atau di warnet, kayak orang-orang yang datang ke penutupan ini kayak mas billingnya nambah 2 jam gitu kan, kayak padahal yang lain tuh udah pengen nggak ada habisnya. Makin lama kita berada di kondisi ini gitu. Cuman karena Lovaga tuh bocah-bocah SD tuh. Iya bener. Main PB teriak-teriak, terus di pojokan ada yang buka YouTube, buka video-video, akhirnya nge-lag satu warnet gitu kan. Pengalaman kayaknya bro. Ada yang di bilik dia ngeliatin layar tapi tangannya di mouse, tapi nggak gerak boy. Diam doang tuh, dia ngeliatin doang tuh. Oke. Ini saya iseng ya. Oh dia ngeliatin apa gitu. Tapi gini loh, maksudnya kata dia takut. Balik lagi ke tadi pendapatnya Ranger Pink, orang-orang ini kenapa bisa norak gitu dalam tanda petik gitu. Tapi untungnya kita sebagai mahasiswa ITB ini, kayak kalau mahasiswa ITB tidak menyombongkan sesuatu ini kurang pas ya, makanya dalam podcast ini kita harus menyombongkan sesuatu juga ya kan, biar mengikuti stigma yang ada. Ya orang-orang mahasiswa ITB ini untungnya nggak norak gitu. Coba kalau misalkan mahasiswa ITB ini norak-norak, mungkin kemarin ketika sekoteng Bangkok ini pindah dari DU mungkin bisa rame di demo 1/3 itu mungkin penuh sama anak ITB gitu. Kamu aja nggak tahu mas, saya kok demonya mas waktu itu mas. Oh berarti Anda demo nggak ajak-ajak saya ya berarti ya? Enggak, saya demo suruh pindah sekoteng Bangkoknya gitu. Pindah gitu. Karena maksudnya Vietnam. Oke. Bisa. Sekoteng Bangkok yang asli pindah ke Jalan Banda gitu kan. Terus wah ini jauh dari kampus, ini gimana ini, padahal mungkin kayaknya emang sekoteng Bangkok ini tidak ada yang ngedemo seramai itu, mungkin karena emang dia tidak sepopuler itu mungkin di kalangan mahasiswa ITB. Kayak coba bayangin misalkan ganti deh apa ya yang ramai, mungkin ini warung Dwi Lingga nih misalkan tuh yang di dekat pertigaan Burmese. Coba misalkan Dwi Lingga nih yang tutup nih, mungkin pasti mungkin bakal lebih ramai karena biasanya Dwi Lingga ini dipakai kalau malam-malam tuh buat wadah-wadah diskusi politik. Berat. Itu biasanya aktivis. Iya kan. Terus kayaknya kemarin di salah satu akun Twitter ITB juga yang menampung apa ya, ucapan-ucapan mahasiswa ITB Manifest namanya disebut aja ya. Itu ada yang nanya, ini aku maba tapi aku pengen jadi kahim, gimana ya, apakah aku masih harus mengikuti Perpan 8 itu bla bla bla. Lalu di salah satu reply-nya ada yang menyebutkan, wah itu udah enggak deh, sekarang jalur politikan kampus tuh lewat Dwi Lingga. Oh gitu. Bahkan ada yang ngomong kayak gitu. Gimana nih? Iya, gimana? Dengar yang jualan di Dwi Lingga dulu juga kahim gitu dia. Berapa ya? Makanya bisa relate juga sambil ngobrol sama penjual ya. Kamu makan sambil di itu boy, doktrinisasi politik kampus boy. Kalian FPT boy. Iya. Kapan lagi kamu makan sambil dibacain Madilog sama penjual kan? Enggak boy. Oke. Aku juga mikir deh, kenapa orang-orang ITB ini mencari apa ya, tempat berdiskusi itu kadang-kadang di Dwi Lingga atau
di angkringan situ gitu kan. Kayak tempat-tempat yang apa ya? Kelihatannya biasa aja, tapi ternyata isinya itu orang-orang yang sedang berdiskusi merencanakan masa depan. Asik. Keren banget. Padahal emang Dwi Lingga itu mungkin karena ini ya, enak ini. Salah satu menu yang favorit saya adalah mie rebus pakai kornet nih. Perasaan di mana-mana juga bisa, Pak. Bapak juga masak di rumah kayaknya sama. Oh ya, mungkin beda suasananya kali ya. Oh, benar. Makan mendengarkan enggak 24 jam. Sambil makan mie itu tadi, mendengarkan di meja sebelah lagi bahas, oh ini gimana nih kita strategi hearing biar keterima gimana kayak gitu. Langsung sambil berkompetisi gitu kan. Iya, curi-curi dengar juga jadinya. Gitu. Benar. Tadi Mas Ranger Kuning ngomong apa? Nggak jadi Mas. Bete. Tapi mungkin fenomena COVID lockdown plus elit kampus yang ngobrol di warung ini mungkin ada hubungannya nih. Mungkin teman-teman tahu nggak sih? Kan kita udah punya kabinet baru nih, presiden baru udah naik nih, udah dilantik. Tapi kok kayaknya kabinetnya ini nggak settle gitu, nggak kelar. Ini kabinetnya siapa aja nggak muncul ini. Mungkin kalau dari saya lihat dari obrolan kita barusan, kayaknya karena kita nggak bisa datang ke Dwi Lingga. Jadi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngajak ketemu, akhirnya nggak ada yang mau buat jadi menteri, jadi Menko gitu. Kayaknya Zoom itu udah nggak bisa ngalahin Dwi Lingga Zoom ini. Kurang gitu vibes-nya gitu, ya nggak sih? Iya. Bisa. Soalnya karena emang nggak bisa bertemu secara langsung, jadi kayak kalimat-kalimat persuasifnya itu kurang gitu ya. Kurang jalan gitu. Seperti kalau kita ngobrol langsung gitu. Oke, mungkin ada stigma juga nih kan. Bayangin misalkan kita lagi PDKT gitu ya sama cewek atau sama cowok, mungkin Ranger Pink. Kita PDKT udah lama nih, kabinet kepilih kapan sih? Presidennya kayak udah dari awal tahun, udah berapa bulan kan. Kita udah PDKT berbulan-bulan, tapi waktu ngajak nembaknya tuh via chat doang gitu kan, kurang gitu kan. Kurang bro. Tidak ada feel-nya bro. Kalau lagi PDKT aja kalau mau nembak tuh harus ketemu gitu, apalagi kalau mau indoktrinasi dan mengajak untuk masuk ke suatu wilayah baru nih, kayak ayo nih ibaratnya kita kan bertempur bersama gitu ya kan, terus kayak kan pasti sering gitu kalau misalkan cuma via chat doang gitu. Iya sih, bener. Kalau gitu nyari orang-orang buat di kabinet tuh oprek nggak sih atau apa? Saya nggak tahu. Wah, saya juga nggak tahu. Saya bukan elit kampus nih. Saya makan di Dwi Lingga tapi bukan elit kampus nih. Cuma makan aja sih. Emang ke Dwi Lingga cuma buat doang. Iya, emang enak aja gitu. Mungkin kalau di oprek ada yang mau mungkin. Kan kita nggak tahu gitu. Mungkin ada yang mau. Tapi kan tetap aja biasanya kalau di mana-mana juga setelah oprek kan ada sesi wawancara juga kan. Jadi kayak kita wawancaranya nanti online lagi, nanti tetap nggak dapet feel-nya lagi gitu. Betul juga ya. Emang ya, tapi emang mau gimana lagi bro? Emang keadaannya seperti ini gitu. Mungkin memang keberjalanan perekrutan dan lain-lain tidak bisa secepat kalau misalnya keadaan normal gitu kan. Iya kan, kalau normal kan kita bisa sampai ketemu di mana, ngobrol sampai pagi, sampai subuh gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak online doang, ini kayak kalau sampai pagi jam 2 langsung ditanyain ibu gitu kan. Kok belum tidur gitu. Karena kalau nyarinya cepet, kalau kelarnya cepet tuh bukan nyari kabinet, tuh namanya tuh RU Minerba. Oh my god man, what a nice content. Itu nanti kita jangan bahas itu deh, kita nanti dimarahin karena kita tidak punya kapabilitas untuk membahas itu teman-teman, jangan. Tapi tadi sempat menarik nih ketika Ranger Pink bilang, oh kalau malam-malam nih nanti ditanyain, karena kita di rumah ditanyain sama orang tua nih. Mungkin kayak ada hubungannya nih sama Indonesia ini kan kayak, ya basic kita jujur aja kayak masih banyak stigma-stigma yang patriarki gitu ya. Terus kita ngelihat presidennya ini kan yang baru kan cewek tuh, ya kan. Jadi kalau misalkan di analogi yang tadi, yang PDKT tadi, ya bayangin nih, cewek terus tiba-tiba ngedeketin kita berbulan-bulan, terus tiba-tiba nembak nih. Gimana coba responnya? Soalnya kalau dari pengalaman saya. Punya pengalaman bro kayaknya bro. Iya tentu saja. Kalau misalkan ada cewek yang nembak, tapi via chat doang, artinya cuma ngajak via chat doang, itu kemungkinan itu cuma 2 gitu.
Dia itu HP-nya dibajak sama temennya, atau enggak dia itu lagi kalah main truth order, terus disuruh nembaknya gitu. Gitu. Gimana mungkin kalau Ranger Pink mungkin pernah nembak cowok nggak? Next segment what sensitive content bro. Itu belakang layar aja lah bro ya. Tapi ya loh, maksudnya kayak bisa aja orang-orang si calon-calon menteri atau calon-calon menko ini mikir kayak, aduh ini ngajak cuman lewat chat doang nih, serius apa enggak sih ya? Apa jauh-jauh order doang nih disuruh ngajak aku ini, kayak gitu mungkin bisa aja. Apalagi kan ini ngerekrutnya tuh nggak main-main gitu ya, pusat gitu kan. Iya loh. Kayak, terus wah ini jembatan perpolitikan kampus, wah. Ini jalur masa depan yang cerah. Jalur turbo. Turbo ini. Saya dengernya aja merinding gitu. Gila. Gokil. Ya sih, kayak mungkin bagi beberapa orang kalau misalnya mengajak sesuatu melalui chat gitu, melalui virtual lah ya. Virtual konotasinya kayak kurang serius. Apa sih ini serius gak sih gitu kan? Tapi harusnya anak-anak ITB tahu lah ya kalau misalnya oh ini nih yang ngechat, terus harusnya ya apalagi kalau ngejaknya via telepon terus di belakangnya ada suara teman-teman yang lagi ketawa gitu kan, itu itu belum lagi kalau ada suara ibunya teriak gitu. Bikinin takjil loh Pak. Udah jam berapa ini, mandi. Kalau ada suara kayak gitu aku minta maaf ya. Tapi enggak. Nah, kalau dari saya sih, kalau misalnya cewek nembak gitu, kalau kita bicara patriarki sih saya kurang begitu tahu, tapi saya biasa aja sih. Jadi mungkin buat Ranger Pink ya, hope the stars get our way aja. Kamu wow keren, baca liriknya ya kamu ya. Iya, emang. Tapi kan emang dari lagunya pronunciation-nya udah bagus, jadi gak perlu baca liriknya, udah kedengeran sebenarnya kan. Udah cukup. Udah cukup bro. Serasa dengar itu pronunciation ujian nasional bahasa Inggris gitu. Nanti buat teman-teman yang dengerin yang penasaran kita ngomongin lagu apa, nanti kita attach linknya ya di sini nanti. Ya. Tapi teman-teman ngomongin tadi soal yang terdampak oleh pengaruh wabah ini di ITB nih, selain kabinet tuh apa aja sih mungkin? Kayak wow, masa-masa himpunan pada panik bro. Iya kan, kayak gimana tuh? Kayak gimana? Ranger Kuning bisa kayak gimana nih Ranger Kuning? Contohnya nih, sekjen dari sebuah himpunan, dia udah bikin tuh timeline nih. Bulan ini, bulan ini. Terus ya dengan adanya wabah ini udah nggak bisa apa-apain bro. Iya bener, kayak wah ini unexpected sekali. Bahkan ada satu himpunan yang akhirnya proses pemilunya terhambat, jadi nggak ada yang naik nih sekarang. Oh, nggak usah himpunan, unit juga kayak gitu bro. Oh, iya bener juga. Bener juga, apalagi kalau dibahas gak ada yang nanggepin, ini gimana ya? Mungkin kalau Mas Ranger Kuning ini gimana? Mungkin bisa cerita gimana mungkin rasanya muker online gitu mungkin? Mungkin ini relate sama yang tadi itu ya, maksudnya apa ya? Mungkin susah nyari orang buat di kabinet sama yang tadi kita pernah bahas. Oh yang itu tentang di sosial media. Jadi mungkin karena kita semua berdasar di sosial media itu kayak kita kurang mengeksplor ya, kita kurang maksudnya lewat kata-kata itu tidak cukup. Jadi ada beauty dalam keseharian kita gitu, dalam pertemuan kita sehari-hari gitu, ada sisi-sisi lain yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu. Iya benar banget. Dan itu yang mungkin membuat kita jadi agak susah gitu. Dan mungkin setelah COVID kelar nih gaya hidup kita bakal berubah gitu. Atau mungkin nggak agak secara instan, mungkin secara beberapa tahun ke depan mungkin kita akan lebih instan berkomunikasi lewat kata-kata, lewat chat gitu daripada lewat dunia nyata gitu. Itu karena sudah terbukti itu bisa gitu dilakukan dalam kondisi ini. Tapi itu kayak ada yang kurang gitu, ada yang janggal gitu dengan kita ngomong secara langsung gitu, secara keseharian gitu. Kayak kurang interaksi aja gitu ya. Tidak terbentuk feel dan chemistry antara dua orang ketika berkomunikasi gitu mungkin. Betul boy. Tapi saya bersyukur sih sebenarnya semenjak saya COVID ini saya banyak buka sosial media dan saya banyak mengetahui bahwa orang Indonesia tuh ada yang lucu-lucu gitu ya. Kalau kita bisa tahu selebgram yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu.
Tapi mungkin kalau Mas Ranger kuning ini mau cari yang lucu-lucu, mungkin coba tonton Mata Najwa deh. Di situ banyak tuh konten orang-orang lucu-lucu tuh di situ. Sekarang saya lagi nonton itu YouTube-nya itu. Adriguna Sabrina menikah di usia 16 tahun. Iya. Tapi mungkin selain politik kampus, politik himpunan, apa aja sih mungkin yang kena lagi nih sama wabah ini? Ini bro. Gimana ini? Gimana? Regenerasi. Generasi, bener. Ya, Terus regenerasi kampus kan ada yang harus keluar, ada yang harus masuk gitu kan. Iya bener. Kayak gimana tuh Ranger? Yang pertama nih yang keluar, wisuda bro. Wisuda nih gimana cari? Kan tidak bisa dipungkiri bahwa anak ITB ini emang menanti-nantikan wisuda itu karena ada arak-arakan gitu kan. Apalagi momen kita udah berjuang di kampus berapa tahun, terus wah kita akhirnya berhasil sukses melewati rintangan ini. Wah aku ingin merayakannya, tapi tiba-tiba corona ya, bro. Iya gimana ya? Mungkin Ranger kuning ada pendapat? Setuju sih. Apa? Maksudnya kan wisuda mah bukan cuma bagi ijazah doang ya, ada seremoni di sananya ada. Dan itu pengalaman sekali seumur hidup gitu. Betul. Kali kalau sampai S3 sih. Jadi, tapi kayaknya kalau di ITB yang paling berkesan kayaknya S1 sih tetap sih. Betul. Dan karena kalau sayang aja gitu kalau misalnya wisudanya. Iya benar. Kalau S2 S3 kayaknya dirayainnya lebih ke sama keluarga sama pasangan masing-masing. Himpunan betul. Udah nggak ikut merayakan lagi gitu. Tadi mungkin Mbak Ranger Pink bilang ada yang keluar, ada yang masuk nih. Nah soal yang masuk ini gimana nih? Nah kan berarti kita sudah mulai memasuki tingkat tua nih bro. Oh iya, ini kita ada tua ya? Bro, udah mulai pikun-pikun dikit. Nah sekarang tuh udah ada mulai SBMPTN, SNMPTN gitu kan. Ada, SNMPTN juga udah lewat kan. Jadi udah ada anak-anak yang masuk. Angkatan baru ya? Angkatan baru nih, masuk ke kampus kita bro. Nah biasanya untuk merayakan, untuk welcoming party lah, welcoming partinya anak-anak baru ini ada OSKM bro. Tapi kayaknya di beberapa fakultas welcomingnya nggak party deh. Party sebenarnya, tapi dengan caranya masing-masing. Oke. Kan kasihan nih kan anak baru masuk ITB nggak tahu apa-apa. Mau nambah. Oh iya keren bro. Padahal udah dicoret bro kayaknya bro kamu. Wah saya berada di lingkungan mentor ya. Bahas apa sih ini? Jangan gitu dong Dunlap. Sekarang udah nggak ada Dunlap. Oh iya kan nggak ada, lapangannya nggak ada. Nggak ada bro, gimana? Dan Zoom. Ini kalau Zoom mentor masih bisa bro, mentor kalau Zoom bisa. Medik Waduh, bro. tapi apa bro? Mentoring via online tuh, wah kayaknya kurang gitu. Maksudnya bener sih. Kayak kita tuh nggak tahu nanti mentinya itu beneran dengerin atau enggak gitu ya nggak sih? Nggak usah online, yang offline aja juga kita nggak tahu. Tapi minimal kalau offline tuh kita bisa ngeliat ekspresinya dia, kita bisa lihat oh dia nggak merhatiin tapi dia kayak gimana. Tapi kalau ini kan kayak lebih absurd lagi, lebih abstrak lagi gitu kondisinya. Gitu. Apalagi kalau misalkan Zoom atau Meet ini kan jarang nih yang mau nyalain video. Mungkin kalau yang nyalain videonya mentor doang, kayak dosen ngajar kuliah gitu kan, share screen, papan tulis gitu, nulis gambar ini apa bagan ITB kemahasiswaan nih. Bener-bener. Iya sih. OSKM tuh emang idealnya, dan sampai sekarang saya juga nggak kepikiran gimana kalau misalnya OSKM online gitu kan. Toh banyak kayak misalnya lorong masa gitu-gitu, OSFAK gitu-gitu kan, gimana caranya kalau online gitu bro. Dan menurutku OSKM yang aku inget selama ini ya lorong masa dan OSFAK. Oh bukan materinya berarti ya? Iya, 7 budaya kampus apa ya coba? Wow, saya cuma apresiasi dan berhimpun. Saya cuma ingat yang satu apa syahadat. Jelas, kandidat aja lanjut. Tapi mungkin sama sih sebenarnya ketika kita tuh udah terbiasa melakukan sesuatu tuh secara langsung offline gitu. Sama kayak tadi perekrutan, ini juga penyambutan, pelepasan. Semua kita tuh sering kita rayakan dengan interaksi dengan orang lain. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak suka ketemu sama orang lain pasti tetap bakal merayakan ketemu dengan lingkaran atau circle-nya masing-masing. Artinya tetap dibutuhkan nih saat-saat kita tuh ketemu langsung gitu. Makanya ketika hal itu diambil dari kita, kayak banyak orang yang nggak tahan. Akhirnya kayak tadi, jadinya kayak dia jadi sedikit bosan dan kayak keluar gitu. Kayak
melawan aturan dan segala macam kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi. Oke. Tapi tau gak sih yang paling heboh sekarang apa? Apa? Mengenai COVID nih. Itu YouTuber. Di ITB. Oh, di ITB. Apa tuh? Gimana? Jadi ada wacana nih kalau semester depan nih tingkat 1 sama tingkat 2-nya mau tatap muka, tapi tingkat 3 sama tingkat 4-nya masih online. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Tahu loh ini. Kenapa ada kesenjangan ini antara tingkat muda dengan tingkat tua nih? Kasihan mahasiswa yang harus TA, penelitian dan segala macam nanti. Apalagi yang harus ngukur, bro. Kasihan nggak bisa foto-foto nih bocah nih. Nggak boleh. Apalagi yang kalau TA-nya tuh harus di lapangan gitu. Oke, kalau TA-nya di balik layar, TA-nya bisa online itu mungkin enak. Tapi kalau yang rata-rata TA-nya yang di lapangan, mungkin ke suatu tempat atau ke suatu proyek, itu kan kasihan juga. Nanti dia nggak bisa nggak bisa ngambil data, nggak bisa yang lain-lain juga gitu. Opini bagus, teknik sipil sekarang kembali ke tembok. Iya kan? Kenapa saya rajin jauh? Iya. Emang geologi bagaimana, bro? Kan agak kuning. Nggak tahu saya kapan lulusnya nih, nggak bisa. Mungkin kenapa dikasih tingkat 1, tingkat 2 yang masih offline atau tatap muka langsung? Kayak buat tingkat 1-nya itu biar bisa foto-foto di ITB gitu mungkin, biar paling enggak galerinya tuh keisi. Dan kalau yang tingkat 2 ini kan biasanya baru masuk jurusan nih, nah biar mereka tuh bisa explore kampus, explore wilayah-wilayah himpunan gitu kan, biar mereka bisa ngerti kan. Kalau yang tingkat 3, tingkat 4 kan udah ngerti semua, udah kayak aduh udah ngapain sih gitu kan? Foto-foto di ITB ini kayak aduh ngapain sih tempatnya gitu-gitu doang gitu. Paling foto-foto juga waktu nemenin temennya ambil berkas kan ya. Wah iya bener banget. Ya, kalau selain itu kayak udah capek. Ya kayak yang foto-foto cuma kaum saya doang deh di kampus. Bener-bener. Yang emang secara rutin foto-foto di kampus ya. Emang. Tapi emang ya gitulah kayak ngomongin soal foto-foto di ITB kemarin ketika COVID ini udah berjalan, ITB sepi, ITB kosong, banyak orang yang nge-share ini foto-foto ITB estetik gitu. Wah itu kan kayak apalagi ketika nggak ada orang, nggak ada manusia di dalamnya, foto-foto kayak terlihat lebih apa ya, kayak beda aja gitu fotonya daripada ketika foto tersebut ada orang atau manusianya di dalamnya gitu. Saya sendiri nge-save beberapa foto sih jujur saja. Tapi emang jujur bro, kampus kita tuh emang estetik kalau misalnya dibandingin dengan kampus-kampus lain ya. Menurut aku kampus mana saja ini? Mbak Ranger Pink pernah ke kampus mana saja ini? Oh banyak dong bro. Berarti kampus saya jelek ya? Nggak gitu bro, nggak gitu. Aku belum pernah masuk ke ITHB boy. yang hotel check banget sih. Iya benar-benar. Tapi kayak hotel. Ya percuma lah itu kampus bagus-bagus tapi parkirnya masih memenuhi DU kan. Tapi daripada kita pakai bayar. Kalau misalnya dilihat lagi kan, pernah lihat nggak sih di kampus kita banyak yang take film gitu kan? Iya benar. Bahwa emang kampus kita ini estetik bro. Iya sih. Apalagi kalau udah sore-sore gitu. Wah. Kalau udah ini ya apa sih namanya itu? Senja benar banget. Sunset dan sunrise sih sebenarnya. Cuman kalau sunrise kayaknya mahasiswa belum pada bangun sih ya kayak. Saya paling suka tuh waktu malam hari. Kenapa? Kalau waktu malam hari kan dia sepi, banyak lampu-lampu gitu, suasananya hening, terus dari kejauhan terdengar suara mesin ketik di gedung di DPR ya. Terus ada bau-bau melati. Ada bu. Tidak mau. Ada suara derit-derit dari kolam mesin gitu mungkin. Udah bro, nggak usah dilanjutkan bro. Oke, ini kayaknya udah mulai out of topic. Ini kayaknya kita udah berapa lama ya? Mungkin kalau nggak ada yang mau dibahas mungkin kita lanjutkan pada episode selanjutnya aja ya kalau ada. Boleh. Ada itu closing statement, nggak ada closing statement nih. Oke, closing statement. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang bertahan sampai sejauh ini mendengarkan. Terima kasih. Di sini kami memberikan disclaimer ya. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung sama apa yang kami bahas, mari kita selesaikan secara jantan di media sosial ya. Saya nggak bisa ketemu secara langsung sebenarnya. Iya, benar. Cara jantan dan paling kalau mau berantem bawa teman-temannya, jadi biar lawan ada masanya gitu. Biar yang pihak lawannya agak jiper.
Oke. Astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman Ranger Kuning, Ranger Pink. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu dan ya kegiatannya di rumah ini bermanfaat lah buat kita ya. Betul, amin. Amin. Dan kita mendoakan yang terbaik bagi kita, bagi kampus kita, bagi negeri ini dan ya bagi seluruh manusia lah. Panjang juga bro, ini mau bikin takjil bro. Oh iya bener banget. Yaudah, kalau dari saya terakhir ya sebelum menutup, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kita berdoa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir. Kan semua tidur. Kan mungkin kalau biasanya kan kalau di ITB itu kita kalau misalkan kita mulai itu dengan doa. Kita mulai dengan tutup doa. Tapi karena kayak kita tadi tidak memulai dengan doa, baiklah mari kita tutup podcast pada hari ini tidak dengan berdoa, oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa boy, hope the stars get our way.